Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar BTN kan? Nah, kalau BTN subsidi, ini saya lagi membahas BTN subsidi. Tapi di sini saya akan mencoba mendesain atau pola struktur ruangnya. Mari kita mencobanya. Ini banyak pilihan pemirsa. Ini pola pertama. Di sini jadi tempat kendaraan, kemudian sebelah kanan masuk sisi kanan jadi ruang tamu. Ini bisa diberikan, ini los ya, bisa diberikan separuh dinding roster. Di sini dinding masif ya, dinding full untuk menghalangi pandangan dan mengurangi bising. Kemudian masuk ruang makan. Kenapa saya tempatkan ruang makan di sini pemirsa? Ini berlaku mengenai perilaku, tapi juga ada teorinya ya. Teorinya bahwa di sini kan ruang tamu. Jadi diantara untuk tidak mengganggu ruang tamu, kita beri antara atau pemisah antara ruang keluarga dan ruang tamu. Karena di ruang keluarga ini pemirsa kita biasa bermain dengan anak kesayangan di sini. Supaya tidak mengganggu ruang tamu, kita batasi dengan ruang makan. Nah, karena ruang dapur ada memberi servis kepada ruang makan yang paling erat, dan kemudian ruang keluarga dan ke ruang tamu, maka ini akses manusianya, sirkulasi manusianya ini pemirsa dari sini, ini losian ada dinding, ini ke sini. Jadi perlu pemilihan perabotan bentuknya. Jadi di sini sofa bentuk L ya, sudut. Di sini sudut yang pendek karena supaya ada sirkulasi manusianya di sini. Jadi ada pencahayaan kemari di sini, kemudian ada di sini meja televisi. Nah, ini kamar utamanya, ada kamar mandi sendiri, kamar tidur anak. Jadi ini terbatas kebutuhan ruangnya pemirsa karena luas lahannya juga terbatas. Nah, di sini nanti desainnya sedikit di sini tidak di atap, tapi mempunyai segi keamanan dipasangi ram besi. Sampai di sini atap transparan supaya masuk pencahayaan, dan lubang yang tidak di atap sedikit di sini untuk memasukkan udara atau penghawaan. Nah, bagaimana pemirsa? Nah, ini dapurnya. Nah, ini dapurnya pemirsa. Ini nantinya bisa di los juga ya. Ini dihapus aja, jadi tembus ke sana. Nah, ini tembus ke sana ya dapurnya. Nah, ini kamar tidur anak. Ada tambahan kamar WC untuk tamu ya. Nah, bagaimana pemirsa? Ini contoh pola pengembangan atau pola rehab dari BTN subsidi pemirsa. Ini tergantung permintaan klien ya. Kalau dia mau mempertahankan pondasinya bisa, tapi kalau dia mau merubah sedikit seperti ini contohnya pemirsa. Ini pemirsa. Nah, suka BTN subsidi kan, murah kan, bantu pemerintah. Saya juga rencana mau cari BTN subsidi pemirsa. Ini hasilnya ya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya pemirsa, dan komen juga di bawah. Nah, untuk lebih lanjutnya, jadi bentuk atapnya nanti sampai atapnya, ikuti selanjutnya ya, sesi selanjutnya di konten selanjutnya. Nah, bagaimana pemirsa? Kan ini fungsinya untuk penghawaan dan pencahayaan ya.
agar di dalam rumah Anda yang mungil ini tidak terasa sempit, ada sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, sirkulasi manusianya sudah dipikirkan. Nah, seperti itu. Nah, karena ini ruang makan dan ruang tamu, jendelanya mungkin Anda suka yang agak terbuka atau agar tertutup. Nah, kalau agar tertutup, jendelanya diperkecil ya. Ini tadi ruang tamu ini karena standar dari rata-rata BTN subsidi itu memang 4 meter ya dari pagar ya. Hampir semua itu saya pernah kunjungi. Dan ini ruang kendaraan ini agak berapa meter ya, sampai di sini ini teras kecil. Jadi masih bisa aktivitas anak dan kendaraan. Kalau murah rezeki ada kendaraan mobil ya pas di sini. Nah, untuk desain pagarnya nanti, untuk menutup pagarnya ya di luar ya. Saya sarankan di luar karena cuma 4 meter supaya bertambah sedikit. Ya, jadi pintu sorongnya jangan dipasang di dalam ya. Pintu sorongnya dipasang di luar di sini. Nah, pagarnya tetap di pondasi ya, karena rata-rata hampir semua umumnya itu BTN subsidi itu memang batas ini sudah got ya, jadi sampai sini sudah saluran air hujannya sudah got di sini. Nah, tidak ada lagi spray apa untuk tanam bunga apa langsung. Nah, begitulah keadaan salah satu model yang pernah saya survei di lapangan BTN subsidi ya. Ini bentuk kopel, jadi bentuk tunggal itu ada disisakan 1 meter biasa di sini, tapi saya sarankan pilih yang kopel aja karena memaksimalkan pemanfaatan ruang yang terbatas. Kalau 1 meter lagi tinggal ya nanggung ya. Ini lebih baik pilih yang BTN yang tipe 36 yang kopel, yang sisi sebelah salah satu sisinya rapat di dinding. Jadi pemanfaatan ruang terbatas itu betul-betul dimaksimalkan. Nah, seperti ini pemirsa jadinya. Bagaimana? Apakah Anda sudah punya inspirasi dan rencana untuk mengambil BTN subsidi? Tuh. Nah, kalau Anda mau memiliki desain yang ideal, satu-satunya jalan ya Anda harus mendesain secara vertikal. Nah, kedepannya insya Allah saya akan membantu Anda melihat referensi dari saya, cara berpikir untuk mengolah atau membuat pola perencanaan atau mendesain organisasi ruang, perubahan ruang yang dari aslinya ke pengembangan atau perubahan bentuk rumah Anda. Dengan adanya channel saya ini, jika Anda mau meningkatkan, memperluas rumah Anda secara vertikal, insya Allah ada juga ilmu sedikit dari saya bagaimana cara pengawannya, pembukaannya di dalamnya terkhusus di area dapur dan tangga. Nah, bagaimana pemirsa, khususnya yang sudah menempati rumah BTN subsidi, ini pada umumnya saja perilaku yang sudah mengambil BTN subsidi ini tidak ada yang tersisa ya, semua lokasi lahan ditutupi semua atap, ini full atap, jadi ruang tamunya aman ya. Jadi ini dinding yang full tertutup, ini pagar, jadi tinggal Anda bisa memberikan kreasi atau kreativitas di sini sedikit, mungkin dinding yang berlubang seperti roster ya. Nah, kalau suka yang terbuka langsung begini kan sudah tertutup semua, jadi nggak apa-apa. Nah, efek
aktivitasnya dan efisiensinya dari konsep ini. Itulah alasan saya tercipta Dena ini, karena alasan efisien maksudnya dapur menservis ruang-ruang yang diservis itu seperti ini ya, aksesnya, jalannya, dan kebutuhan ruang itu idealnya untuk kamar mandi untuk tamu minimal idealnya 2 ya, untuk kamar utama. Jadi rumah Anda ini walaupun BTN subsidi rumah kecil, tapi jika Anda mendesainnya seperti ini, Anda merasa punya rumah yang istimewa dan eksklusif bagi Anda. Mungkin juga bagi saya kalau Anda betul-betul merencanakannya dengan baik. Mungkin sekian dulu daripada channel saya ini. Jangan sungkan-sungkan memberikan komentar di bawah, dan insya Allah saya akan lanjutkan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.